بسم الله الرحمن الرحيم. الفاتحة بالقبول وتمام الوصول وقل وصالح شيء ظاهرا وآتنا في الدين والدنيا والآخرة نافعة بالشر جالبة كل خير لنا ولوالدنا ولأولادنا ولمشايخنا ولمعلمينا ولأستاذنا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات خصوصا إلى المصنف الحبيب عبد الله بن علي بن محمد الحبان والحبيب أحمد بن زين الحبشي وصاحب هذه البلد الحبيب الشريف حامد بن أحمد السقاف والعلامة الحبيب محسن بن علي الحلوان والجدي الحبيب حامد بن محمد بن عمرو والحبيب حامد بن حسين بن عمرو والحبيب حامد بن عباس بن هاشم والعلامة الحبيب عمر بن محمد بن سلم الحبيب بن الشيخ بن بكر بن سالم وشيخي ومربي روحي الحبيب حيدر بن محسن بن علي الحلوان وأهلنا وأصلافنا ورجالنا وشيوخنا وآبائنا الصالحون وأن الله يدخل نياتنا في نيتهم وأعمالنا في أعمالهم وأخلاقنا في أخلاقهم على هذه النية وبرنية صالحة في لطف وعافية من خيرات الدنيا والآخرة وإلى حضرة النبي محمد صلى الله عليه وسلم. الفاتحة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله سيدنا ومولانا محمد بن عبد الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكر والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله ومرضه وقربه وثوابه من الله تعالى. آمين يا رب العالمين. أيها المحترمون jamaah salat maghrib yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala dalam kesempatan yang mulia ini kembali mengumpulkan kita di dalam majlis yang mulia ini guna untuk menambah keimanan dan ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa taala melalui kajian yang bersama-sama kita lakukan. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan ilmu yang kita dapatkan menjadi ilmu yang manfaat untuk kita dunia hingga akhirat. Amin ya rabbal alamin. Kemudian selanjutnya dalam kitab ini Al-Imam Al-Haddad membahas yaitu tentang bagaimana jangan terlalu sering di dalam bergurau, bercanda, bermain. Karena bahwasanya dikatakan di dalam sebuah hadis, la tumari akhaka wa la tumazih wa la tumazihhu wa la ta'idhu maw'idatan fatukhlifah. Di dalam hadis Nabi mengatakan, janganlah engkau mencela saudara engkau, wa la tumazihhu, dan janganlah engkau bersenda gurau, wa la ta'idhu maw'idatan fatukhlifah, dan janganlah engkau berjanji lalu engkau tidak menepatinya. Artinya di dalam hal ini bersenda gurau itu boleh, tetapi ada aturan dan batasan di dalam agama. Bukan artinya kita bersenda gurau itu hanya sekedar mencari kesenangan atau menyenangkan hati orang, idkhalus surur, tidak. Tetapi di dalam bersenda gurau pun
agama kita mengajarkan silahkan boleh, tetapi jangan sampai berlebihan, apalagi sampai bercandanya itu malah melalaikan sampai lupa dengan waktu ya, sampai tidak ingat lagi dengan hal-hal yang batasan. Dikatakan di dalam Al-Quran, di dalam surah Al-Mu'minun itu di ayat yang ketiga, walladzina hum 'anil lagwi mu'ridun, dan orang-orang beriman itu menjauhkan diri dari perkataan yang sia-sia. Sayyidina Sufyan As-Sawri, beliau itu ditanya oleh seseorang. Kata orang tersebut bertanya kepada beliau, mengapa engkau tidak banyak bercanda seperti orang lain pada umumnya? Maka beliau menjawab, orang yang sadar akan kematian maka tidak punya waktu untuk bercanda. Artinya orang yang sadar akan kematian tidak akan melakukan banyak bercanda, sebab bercanda itu, bersenda gurau itu terlalu banyak perbuatan yang sia-sia yang bisa melalaikan seseorang di dalam taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Artinya di dalam kalimat nasihat yang disampaikan oleh Sayyidina Sufyan Ats-Tsauri, bahwasanya mengingat akhirat itu adalah membatasi lisan dari senda gurau yang sia-sia. Sebab senda gurau atau bercanda berlebihan yang tidak ada manfaatnya itu termasuk adalah perkataan yang sia-sia. Bahkan Sayyidina Imam Hasan Al-Basri, beliau mengatakan, seandainya kalian mengetahui apa yang menanti kalian di akhirat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Kita ini kan belum tahu kondisi kita di akhirat bagaimana, tapi kita sudah tertawa terbahak-bahak. Orang yang terbawa terbahak-bahak itu menandakan orang itu akan bahagia, tapi dia tidak mengetahui kondisinya di akhirat. Makanya di dalam sebuah perkataan Al-Imam Al-Ghazali rahimahullah ta'ala itu, kata beliau, manusia itu sungguh aneh. Bahkan kadangkala dia menyebut seseorang yang akalnya hilang itu gila. Padahal kata beliau, kadangkala dialah orang gila. Dengan sebab apa? Dengan sebab dia tertawa terbahak-bahak, sedangkan kematian selalu datang untuk mengawasinya. Sedangkan dia tidak tahu bagaimana kondisi dia setelah matinya. Bahasanya begini, kalau orang sudah mengetahui dia bakal masuk surga, silahkan ketawa. Kenapa? Kebahagiaan seseorang mati masuk ke dalam surga. Nah, yang jadi permasalahan, kalau seandainya matinya masuk neraka, kok dia ketawa? Berarti dia kan orang gila, katanya. Tidak mengetahui kondisinya. Makanya kata Imam Hasan Al-Basri tadi, kalau seandainya kalian mengetahui apa yang menanti kalian di akhirat, niscaya kalian akan sedikit tertawa dan banyak menangis. Di dalam Al-Quran Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, afa min hadzal hadithi ta'jabun wa tadhakuna wa la tabqun wa antum samidun. Maka apakah kalian merasa heran terhadap orang-orang yang bercanda, orang-orang yang tertawa terbahak-bahak, wa tadhakuna wa la tabqun, mereka ini tertawa wa la tabqun dan tidak menangis, wa antum samidun, sedangkan kondisinya dia itu tertawanya itu dalam kondisi lalai kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka sesungguhnya Allah Subhanahu wa ta'ala pun mencela
tertawa yang lahir dari kelalaian. Tertawanya itu akibat sebuah kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Begitu pula Rasulullah SAW pun melarang terhadap kita di dalam banyak tertawa. Tertawa itu boleh, ya, tapi tidak sampai berlebihan. Tertawa yang tercela, tertawa yang menyebabkan atau diawali dari sebuah kelalaian kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Rasulullah SAW menyatakan dalam sabdanya, la tukthiru dhahik, janganlah kalian banyak tertawa. Fa inna kathratu dhahik tumitul qalbah, karena banyak tertawa itu adalah salah satu penyebab. Apa penyebabnya? Tumitul qalbah, mematikan hati. Mematikan hati, tertawa terbahak-bahak itu mematikan hati. Bercanda yang berlebihan, ya, maka ini penyebab salah satu di antara melemahnya iman seseorang, mengeraskan hati seseorang. Nah, termasuk tertawa terbahak-bahak, ya, dan tidak terkontrol lagi, ya, dan malah menyebabkan kelalaian seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kathratul dhahik tufsidul qalba, kata Sayyidina Ali. Banyak tertawa itu merusak kepada hati. Banyak tertawa itu merusak kepada hati. Dikatakan juga oleh Syekh Ibn Al-Qayyim, tertawa yang berlebihan itu mematikan hati sebagaimana air yang mematikan api. Seperti itu perumpamannya tertawa yang terbahak-bahak. Sayyidina Umar juga mengatakan, man kathura dhahiquhu qallat haibatuhu, siapa yang banyak tertawa maka akan berkurang kewibawaannya. Al-Imam Ahmad ibn Hanbal juga mengatakan, aku tidak menyukai tertawa terbahak-bahak karena ia menghilangkan kewibawaan. Ya, kadang-kadang tertawa itu bukan pada tempatnya. Al-Imam Hasan Al-Basri juga mengatakan, kathratul mizah tadhabul mahabah wa kathratul dhahik tumitul qalbah. Banyak bercanda itu menghilangkan wibawa, dan banyak tertawa itu mematikan hati. Terus di dalam bercanda la khaira fi kathratil mizah, tidak ada kebaikan di dalam banyak bercanda, yang ada banyak keburukannya, ya, merugikan orang, bisa timbul permusuhan, ya, banyak bercanda itu. Allah Subhanahu wa Ta'ala membolehkan kita tertawa, tapi tidak berlebihan. Nah, tidak berlebihan tertawanya. Bercandanya boleh, tapi tidak berlebihan dan tidak melewati daripada batasan-batasan yang disyariatkan, yang dibolehkan di dalam agama. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, فَلْيَضْحَكُوا قَلِيلًا وَلْيَبْكُوا كَثِيرًا, maka hendaklah
kalian itu tertawa sedikit, jangan banyak tertawa. Wal yabku katsiran, dan hendaklah kalian itu banyak menangis. Maka ayat ini menjadi dasar atas para ulama tidak suka tertawa terbahak-bahak tanpa sebab yang dibolehkan dalam syariat. Dan Nabi kita sallallahu alaihi wasallam sebagai panutan kita, sebagai uswah kita, beliau itu hanya tersenyum, tidak sampai tertawa terbahak-bahak. Sekalipun bercanda, Nabi hanya tersenyum, tidak pernah kelihatan tenggorokannya. Kalau kita tertawa terbahak-bahak, tenggorokan itu kelihatan. Kalau Nabi hanya sampai kelihatan gigi lehernya saja. Sebagaimana Sayyidatuna Aisyah radhiyallahu anha wa ardhaha. Beliau Sayyidatuna Aisyah mengatakan, "Ma ra'aitu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dahikan hatta ara minhu lahawatihi, innama kana yatabassam." Kata Sayyidatuna Aisyah, aku tidak pernah melihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu tertawa terbahak-bahak, dhahikan, tertawa sampai menggelegak tertawa, itu nggak pernah, itu Rasulullah. Hatta ara minhu lahawatihi, yang mana sampai terlihat tenggorokannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Innama, akan tetapi beliau itu kalau dengan tertawanya hanya cukup dengan yatabassam, yaitu dengan tersenyum. Ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam contoh bagi kita. Terlalu banyak tertawa, apalagi terbahak-bahak mulutnya, terbuka lebar, siapa tahu binatang yang masuk. Dan ada pun bercanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Nabi bercanda Nabi sallallahu alaihi wasallam. Tapi Nabi bercanda selagi tidak sebagaimana syariat tidak membolehkan bercanda itu berdusta. Tidak dibolehkan bercanda itu meremehkan orang, mencela orang, jelek-jelekin orang. Bercanda apa yang dilakukan oleh Nabi dalam batas hal yang dibolehkan oleh agama kita. Dan Rasulullah SAW beliau mengatakan, inni la anzahu wa la aqulu illa haqqa. Sesungguhnya aku la anzah, yaitu bercanda, kata Nabi. Aku itu bercanda, bergurau, bergayaan. Wala aqulu illa haqqa, dan tidaklah aku berkata di dalam bercanda itu, di dalam bergurau itu, illa, kecuali haqqa, kecuali aku berkata dengan benar. Kalau kita kan bercandanya berdusta, kita ini bercandanya kadang-kadang berdusta. Nah, kalau Nabi sallallahu alaihi wasallam bercandanya tidak dalam keadaan berdusta, tapi dalam keadaan berkata benar. Sebagaimana cerita, suatu hari datang seorang perempuan tua kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, dan pada saat itu Nabi kumpul sama sahabat. Kemudian perempuan tua tadi berkata kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ia mengatakan, ya Rasulullah, wahai Rasulullah, doakan saya agar saya masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu
Ta'ala. Maka Rasulullah SAW menjawab, Innal jannata la tadkhuluha ajuzun. Kata Rasulullah, sesungguhnya surga itu la tadkhuluha ajuzun, tidak akan dimasuki oleh seorang perempuan yang tua. Rasulullah itu mengatakan begitu. Di saat Rasul mengatakan seperti itu, ini nenek-nenek datang kepada Rasulullah dan para sahabat. Nenek-nenek tadi mengatakan, ya Rasulullah, doakan saya agar saya masuk ke dalam surga. Maka Rasulullah mengatakan, Innal jannata la tadkhuluha ajuzan. Surga itu tidak akan dimasuki seseorang perempuan yang tua. Maka mendengar jawaban Rasulullah SAW, nenek ini tadi nangis. Ya, dia menganggap dirinya nggak bakal masuk ke dalam surga karena Nabi mengatakan surga tidak dimasuki oleh perempuan-perempuan yang tua. Sahabat pun terkejut dengan apa yang disampaikan oleh Nabi SAW. Akan tetapi Nabi SAW beliau menjelaskan, kata Rasulullah, bukankah Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman sebagaimana di dalam surah Al-Waqi'ah, Inna ansha'nahunna insya'a faja'alnahunna abqara uruban atraba. Bukankah Allah sudah berfirman di dalam Al-Quran, Inna, sesungguhnya kami, ansha'nahunna, menciptakan mereka para penghuni surga, insya'a, dengan ciptaan yang khusus, faja'alnahunna abqara, lalu kami jadikan mereka, gadis-gadisnya penghuni surga itu, perawan-perawan. Nah ini kan nenek udah punya cucu, uruban atraba, yang mana penghuninya surga tersebut penuh dengan cinta, atraba, dan lagi sebaya usianya. Ulama mengatakan kalimat atraba artinya adalah sebaya atau seusia muda. Dalam riwayat, penghuni surga itu seumur dengan Nabi Isa alaihissalam, antara di antara sekitar 35 sampai 30 tahun. Masih muda-muda, masih kuat-kuatnya. Imam Ibn Katsir juga memberikan catatan di dalam kalimat atraba firman Allah itu. Kata beliau, atraba itu mereka berada dalam satu usia, tidak tua dan tidak kanak-kanak. Artinya remaja, ya, tidak tua dan tidak kanak-kanak. Dan bahwa mereka masuk surga dalam keadaan muda kembali. Nah ini contoh yang diajarkan oleh Rasulullah, bercanda tapi tidak bohong, bercanda tapi tidak bohong. Rasulullah bercanda namun candanya betul, mendidik, tidak menyakiti. Nah setelah mendengar penjelasan dari Nabi SAW ini, maka si nenek tadi senang, berarti aku ini kalau masuk surga berarti kembali muda lagi, jadi perawan lagi, pada ada punya cucu. Di dunia mungkin kulitnya udah keriput, tapi di dalam surga nggak ada yang keriput. Ini tandanya Nabi SAW. Intinya bercanda, yang penting selagi jangan sampai berlebihan dan jangan berdusta di dalam bercanda. Kalau kita lihat cerita-cerita bercanda itu, berapa banyak cerita tentang sahabat Nabi Nu'aiman. Ya. Nu'aiman itu bercanda, tapi bercandanya nggak pernah bohong.
Bagaimana dulu diceritakan, ada salah seorang duta besar, bukan duta besar siapa, perwakilan dari salah satu suku yang ingin mengenalkan Islam, yang ingin mengenalkan akan Islam orang luar Arab datang ke kota Madinah untuk bertanya tentang Islam kepada Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Maka orang tersebut datang dengan menggunakan onta yang mahal, onta merah, onta yang jadi kita kualitasnya itu kualitas kalau bahasa kita itu sapi limosin. Nah, ini onta yang merah mahal harganya. Nah, walhasil dia datang ke rumah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, ontanya diikat. Nah, diikat karena antara rumah Nabi dengan masjid itu kan dekat. Jadi diikat di antaranya itu. Di depan itu berjaga sahabat-sahabat yang terkenal kuat. Ada Sayyidina Hamzah, yang dikenal dengan Asadullah. Kemudian ada Sayyidina Ali bin Abi Thalib. Kemudian ada Sayyidina Umar bin Khattab. Kemudian ada Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas yang berjaga nih. Ya. Karena ada tamu di rumahnya Rasulullah SAW, maka pembesar sahabat ini berjaga. Tiba-tiba datang Nuaiman ikut nimbrung di 4 sahabat itu. Sayyidina Hamzah dengan seakan-akan ingin bercanda, ingin ngerjain Sayyidina Nuaiman. Kata Sayyidina Hamzah, Nuaiman, kamu lihat tuh ontak punya orang itu. Kata Nuaiman, iya, gede ontanya, besar ontanya. Kata Sayyidina Hamzah, itu kalau disembelih dagingnya banyak itu. Ya. Malam kawat dibikin gulai, bikin sop, ya kan? Ya, masak-masakanlah kalau malam tuh. Kata Nuaiman, iya, enak itu. Tapi kira-kira siapa yang berani nyembelih unta itu? Kata Sayyidina Hamzah. Kata Sayyidina Nuaiman, aku berani nyembelih unta itu. Mana mungkin kamu berani? Berani, kata Nuaiman. Sudahlah, enggak di setelah jawaban itu enggak ditanggepin lagi sama 4 sahabat. 4 sahabat asik dengan bercerita. Tidak begitu lama, rupanya Nuaiman ini tadi, sahabat 4 orang ini asik berbicara. Nuaiman keluar dari kumpulan itu tadi, kemudian menyembelih kepada onta itu. Ontanya tamu disembelih sama Nuaiman. Setelah disembelih sama Nuaiman ngomong sama Hamzah, noleh Sayyidina Hamzah kaget melihat ontanya tamu sudah dipotong lehernya oleh Nuaiman. 4 sahabat ini tidak bisa ngomong, ya Allah, Nuaiman, ini ontanya tamu ini bagaimana sama Rasulullah nanti? Apa kata Sayyidina Nuaiman? Hamzah, saya mau pergi dulu. Nanti kalau ada yang terakhir, bahkan sekalipun Rasulullah, bilang saja aku lagi keluar, aku mau sembunyi dulu, takut dicari sama Rasulullah. Ini 4 sahabat tidak bisa ngomong. Akhirnya selesai dari urusannya tamu tadi, keluar, melihat ontanya sudah tergeletak, kepalanya sudah, lehernya sudah terpotong. Berteriak orang tadi, Muhammad, onta saya, katanya. Keluar Rasulullah dari rumahnya, melihat onta tamunya sudah tergeletak di tanah dengan leher yang sudah terpotong. Menoleh Rasulullah kepada 4 sahabat,
ini bukan main. Noleh Rasulullah kepada para sahabat tidak bisa ngomong. Ngomongnya cuma apa? Nu'aiman ya Rasulullah. Nu'aiman ya Rasulullah. Karena sudah tahu memang sifat Nu'aiman bercanda begitu. Maka Rasulullah SAW mengambil akan uang, dibayar untuk orang tadi, bahkan diganti dengan 2 kali lipat harganya, supaya di mata orang ini yang datang kepengen tahu tentang Islam, Islam itu tidak rusak, Islam itu tidak jelek. Akhirnya dibayar. Setelah selesai mengurus pembayaran atau mengganti daripada onta tersebut, maka Rasulullah bertanya, sekarang saatnya kita cari Nu'aiman. Kemana dia pergi? Ditunjuk oleh Sayyidina Hamzah ke arah sana ya Rasulullah. Ke arah mana? Ke arah luar kota Madinah. Ternyata Nu'aiman ini lari keluar kota Madinah untuk apa? Untuk tidak bertemu dengan Rasulullah dulu, takut dimarahi sama Rasulullah. Karena bercandanya tadi. Kemudian dia lari keluar kota Madinah bertemu dengan salah seorang sahabat Nabi juga. Seseorang yang ikut perang Badar bersama Nabi juga, yang bernama Al-Miqdad Ibn Aswad. Pada saat itu Al-Miqdad ini lagi sedang menggali sumur, menggali sumur. Nu'aiman tadi keluar kota Madinah ketemu dengan Al-Miqdad Ibn Al-Aswad ini, maka dilihat, dipuji sama Nu'aiman. Wahai Al-Miqdad, engkau adalah sahabat Rasulullah, engkau adalah orang yang perang Badar bersama Rasulullah. Saya ingin minta tolong kepada Anda. Kata Sayyidina Miqdad Al-Aswad, permintaan apa yang kau inginkan? Engkau adalah sahabat Nabi, dan kita semua sahabat tahu kalau ada engkau itu Rasulullah pasti senyum. Apa yang kau minta? Apa yang kau inginkan? Pertolongan apa yang kau butuhkan dariku? Dan begini, saya ini lagi dikejar-kejar orang. Siapa yang ngejar-kejar kamu? Intinya orang jahat. Intinya orang jahat. Dia ingin tangkap saya. Jadi saya kepengen, bisa nggak? Kamu kan sedang gali sumur. Nah, saya mau sembunyi di dalam sumur itu. Karena Nu'aiman juga sahabat Nabi, sehingga kata ya sudah masuk ke dalam sini. Setelah masuk ke dalam sumur itu, maka Nu'aiman ini berkata lagi bersama Al-Miqdad. Al-Miqdad, ingat, jangan beritahukan keberadaan saya di tempat ini. Saya janji, kata Al-Miqdad, sekalipun Rasulullah yang bertanya. Kaget Al-Miqdad dengan pertanyaan seperti itu, tapi Al-Miqdad berpikir, mana mungkin juga Rasulullah sampai ke tempat ini. Ini kan jauh dari kota Madinah. Ngapain juga Rasulullah sampai ke sini hanya nyari Nu'aiman? Iya kata Al-Miqdad, saya berjanji sekalipun Rasulullah yang bertanya, saya tidak akan mengatakan engkau di tempat ini. Nah, sembunyi Al-Miqdad bersembunyi Nu'aiman karena merasa sudah aman. Gak begitu lama datang Rasulullah bersama Sayyidina Hamzah, Sayyidina Umar, Sayyidina Ali, Sayyidina Sa'ad bin Abi Waqqas. Datang, kaget Al-Miqdad. Rasulullah bertanya kepada Al-Miqdad, wahai Miqdad, apa kau melihat Nu'aiman? Kata Al-Miqdad, inna lillahi. Dijawab melanggar janji sama Nu'aiman. Enggak dijawab yang bertanya Nabi Muhammad. Ya, tapi sahabat itu akan cerdas. Di saat Rasulullah kembali menanyakan, wahai Miqdad, apa kau melihat Nu'aiman? Maka Al-Miqdad mengatakan, ya Rasulullah, mata saya
tidak memandang, tidak melihat adanya Nuaiman, tapi tangannya nunjuk ke bawah. Tangannya Al-Miqdad ini nunjuk ke bawah, memberi isyarat bahwasanya di bawah ini Nuaiman. Kan Rasulullah bertanya, apa kau melihat? Di mana Nuaiman? Apa kau tahu di mana Nuaiman? Maka Al-Miqdad menjawab, mata saya tidak melihat akan adanya Nuaiman. Adakah Nuaiman? Tertimbun. Dalam riwayat itu dia sudah menggali sehingga dia masuk ke dalam itu, bahkan ditutupin kepalanya itu dengan pasir supaya nggak kelihatan. Ini sahabat. Tidak berdusta. Tidak berdusta. Ini candaan sahabat Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam dengan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Kalau kita bercandanya bukan main. Bahkan maaf kadang-kadang bercanda itu sambil ngolok-ngolok, bahkan jelek-jelekan orang lain. Ini kadang-kadang yang menjadi timbul daripada kekecewaan, ketersinggungan, bahkan bisa jadi sampai perkelahian dan permusuhan. Terus ada satu kisah lagi, ini orang soleh. Jadi dulu di daerah Buir namanya, itu ada satu orang wali min awliyaillah, juga seorang yang alim, Al-Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar. Jadi beliau ini orang yang candanya dicintai oleh Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Sama seperti Nuaiman, candanya Nuaiman itu selalu membuat Nabi tersenyum. Nah, satu ketika Habib Ahmad ini didatengin sama salah seorang Arabi, orang Badui, orang pelosok, dan orang-orang Badui itu terkenal dengan sifat wataknya yang keras. Datang kepada Habib Ahmad bin Muhammad Al-Muhdar untuk meminta solusi atas keluhannya dia. Dia mengatakan, wahai Habib, saya ini telah mentalak istri saya dengan talak 100. Dengan talak 100. Bukan talak 1, talak 2, talak 3, talak 4, ini talak 100. Bolehkah kiranya saya ingin merujuk kembali dengan istri saya? Habib Ahmad menjawab, 97 talaknya kamu, saya yang tanggung. 97 talaknya kamu, saya yang tanggung. Berarti tinggal 3. Yang 3 ini, kata Habib Ahmad, engkau datang ke Seiwon, datang kepada Mufti Seiwon dan minta pertanggungjawaban kepada mereka tentang 3 talak itu, talak 3 itu yang sisa. Sudah selesai. Orang tadi berangkat ke negeri Seiwon, ketemu dengan mufti yang ada di Seiwon. Mufti itu kalau kita di sini itu bahasa kita itu ulamanya. Ya sahibul fatwa ilmi lah bahasa kita. Nah, setelah itu sampai di negeri Seiwon, beliau orang Badui tadi ketemu dengan ulama di situ, mufti di situ, kemudian menyampaikan, ya Syekh, kata dia, saya ini ingin meminta solusi kepada Anda atas keluhannya saya. Apa itu? Diceritakan semuanya.
Saya ribut sama istri, saya akhirnya mengatakan kepada istri saya dengan menjatuhkan talak kepadanya dengan talak 100. Dan saya sudah datang kepada ulama mufti yang ada di kampung saya, dan beliau mengatakan 97 talak saya sudah ditanggung sama beliau. Akan tetapi beliau menyisakan 3 talak ini yang menyuruh kepada saya untuk datang kepada Anda. Nah, solusinya bagaimana? Kata ulama saya pun, kalau kamu sudah talak 3, ya nggak bisa rujuk, nggak bisa kembali, harus muhallil dulu. Istrimu harus kawin dulu sama orang. Nanti setelah cerai lagi, selesai masa iddahnya, baru boleh kamu kawini lagi dengan akad yang baru, dengan mahar yang baru. Kata orang Badui yang datang ini, seperti itu. Iya. Berarti kata orang Badui ini masih pintaran ulama kami di kampung. Ulama kami di kampung 97 talak saya ditanggung. Masa ada 3 saya nggak bisa nanggung? Ini orang saya ngomong, yang kasih tahu kamu itu siapa? Ya bilang ulama kami di Luere, Habib Ahmad bin Muhammad al-Khutor. Langsung pegang kepala begini. Kenapa? Mau talak berapa? Tetap baik talak itu talak 3 hukumnya. Mau 1000 kah talak? Tetap jatuhnya talak 3 hukumnya. Nggak ada talak sampai 1000 itu tetap 1000 talak enggak. Tetap dikatakan talak 3. Nah, sedangkan orang ini datang ke Habib Ahmad, dia minta solusi. Adakah solusinya agar saya bisa kembali kepada istri saya? Sedangkan orang ini, karena Habib Ahmad mengetahui kondisi orang-orang yang datang kepadanya tadi, karena beliau orang situ. Ini orang kalau dikasih tahu nggak bakal nurut, keras wataknya. Ya, sehingga apa kata beliau? Yang 97 aku tanggung talakmu. Yang 3 ini kau datang kau lama saya belum sana. Ini softball, bercanda. Tapi bercandanya mendidik. Kenapa? Engkau dikasih tahu pun nggak bakal nurut. Seandainya kata Muhammad aku kasih tahu, oh kau dalam talak 100, ya tetap jatuhnya tetap talak 3. Kau tidak mungkin bisa menuju kecuali istrimu muhallil dulu, kawin dulu dengan orang lain. Sedangkan tujuannya dia datang ke situ agar minta solusi, bisa rujuk, bisa kembali kepada istrinya. Maka Ahmad tadi menyuruh orang tadi untuk datang ke negeri Sibut. Yang akhirnya yang kena orang Sibut, ulama Sibut yang kena. Orang Badui ini ngomong, payah ulama Sibut, masa talak 3 aja nggak bisa nanggung, kata dia. Saya 97 talak saya ditanggung sama ulama saya di kampung. Karena dia nggak ngerti agama. Seperti itu. Banyak riwayat orang-orang yang bercanda. Tapi bercandanya dalam pendidikan, bukan dalam sekedar hanya bercanda yang membuat kelalaian seseorang kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bercandanya pun dalam keadaan jujur. Kenapa? Bercanda dalam keadaan berdusta, ancamannya berat. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Wailun lilladzi yuhadditsu fayakdzibu liyudhhika bihil qaum." Celakalah bagi orang yang berbicara lalu berdusta agar orang tertawa. Celaka kata Nabi. Wailun, celaka bagi orang-orang yang berkata, berbicara, bercanda, tapi berdusta dalam perbuatan itu dengan tujuan liyudhhika bihil qaum, dengan tujuan untuk membuat orang-orang tertawa. Ya, hati-hati. Wailun lahu kata Nabi. Celakalah dia
Haddad tadi mengatakan, jangan terlalu sering bercanda. Boleh bercanda, tidak dilarang. Nabi bercanda, Allah pun tidak melarang untuk kita bercanda. Tapi intinya bercandanya masih dalam batas yang wajar, tidak sampai pada melanggar daripada batas daripada bercanda tersebut. Apalagi terlebih menjadikan agama sebagai candaan, ya? Menjadikan agama sebagai candaan, hati-hati, karena bisa yang namanya bercanda membawa atribut agama, ya, menyentuh kepada agama atau orang-orang yang dimuliakan di dalam agama. Ini jatuh bisa pada kekufuran, bahkan juga paling ringan dosa besar. Ini hati-hati. Makanya salah satu kisah aja nih. Satu hari Sayyidina Umar bin Khattab itu melihat seseorang yang sedang tertawa di masjid tertawa. Setelah tertawa, Sayyidina Umar mengatakan, seandainya kata Sayyidina Umar hatimu itu hidup, maka niscaya tidak akan seperti ini. Ini masjid, bukan tempat untuk engkau tertawa terbahak-bahak. Ya. Kenapa? Ini masjid, tempat ibadah, rumahnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka silakan bercanda, tapi tahu batasan dan di mana tempat. Jangan asal bercanda. Ya. Mudah-mudahan sedikit ini dapat bermanfaat, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala ampuni atas kekhilafan kita yang mungkin sering bercanda namun lupa dengan batasan, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala selalu memberikan taufik dan hidayah kepada kita semua. Amin ya rabbal alamin. Ada minni wal afu minkum, kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siril Fatihah.